Dan malam ini malam baik. Yang pertama-tama sekali adalah satu sukacita bagi saya untuk boleh bersama dengan saudara. Saya Pendeta Gideon Munte, dan adalah satu kebanggaan bagi saya untuk boleh bersama-sama dengan sahabat saya, Gembala Sidang Saudara, salah satu yang terbaik di dunia ini. Haleluya. Lo gimana sih ini anak-anaknya ini semuanya kalau dibilang bapaknya yang paling baik? Sekali lagi Anda tadi kehilangan kesempatan. Sekali lagi. Amin. Saya mau berkata bahwa saudara mempunyai salah satu gembala sidang yang paling baik di dunia ini. Gitu dong. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Boleh lebih semangat lagi dong. Saudara diberkati dengan gembala sidang yang sangat baik. Amin. Saudara ada di tempat yang tepat. Amin. Saya mau, kalau diizinkan Tuhan, besok saya mau bawa kepada saudara bagaimana cara menurunkan api Tuhan. Tapi biar saya kasih tahu bocorannya hari ini. Langkah pertama. Mau? Dengarkan, pada waktu Elia manusia biasa berdoa, tetapi dia punya kekhususan dalam doanya. Doanya bisa menghentikan hujan, doanya bisa mendatangkan hujan, dan yang paling luar biasa, doanya mendatangkan api dari sorga. Amin. Allah kita adalah Allah yang menjawab dengan api. Amin. Rahasia pertamanya, sebelum api itu datang, dia berkata kepada jemaat Tuhan, mendekatlah kepadaku. Lalu dikatakan Alkitab, maka rakyat itu pun mendekat kepada hamba Tuhan. Sayang, engkau kritik hamba Tuhan, itu tanda engkau tidak punya api. Tanda pertama daripada orang yang tidak punya api, yaitu berbicara hal-hal yang gak penting. Loh, gak ada tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Saya baru memberitahu satu kunci yang luar biasa padamu. Lihat baik-baik, kalau kata-katamu tidak penting, artinya atau kau sudah mulai kehilangan api. Maka kita gak boleh kehilangan api. Karena Alkitab menuliskan peradaban manusia berubah setelah ada api. Amin. Nah, besok saya beritahu pada saudara. Tapi yang pertama, mendekat pada hamba Tuhan. Dekatkan hati dengan hamba Tuhan. Sokong hamba Tuhan. Nah, kenapa dia perlu disokong? Karena dia gak sempurna. Kalau ada hamba Tuhan yang sempurna, dia gak butuh engkau. Yang setuju katakan amin. Justru engkau ada di sini supaya kami ini juga disempurnakan oleh Tuhan. Maka sekali lagi, Anda punya gembala sidang, salah satu yang paling baik di dunia ini. Amin. Bukan karena saya diundang kemari, bukan. Amin. Saya sudah banyak keliling di seluruh dunia ini, tapi gembala sidang saudara salah satu memang yang paling baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 25 tahun lebih kita sama-sama ya bro ya. Itu tandanya dia baik. Siapa sini yang sudah menikah lebih daripada 25 tahun? Bagus, tandanya pasangan saudara baik. Amin kan? Kalau enggak mana tahan? Siapa tahan? Sebelum aku jumpa dengan kau hidupku baik, setelah aku jumpa bertambah baik. Iya, cocok itu Pak, cocok. 100 untuk Bapak, nanti minta sama gembala sidang. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Jadi saya sangat berbahagia ada di sini, dan malam ini saya doakan semua pulang dengan kelegaan, pulang dengan mukjizat. Hari ini saya adalah pelayan bagi saudara. Dan hari ini kita akan doa dengan satu iman bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini saya didaulat untuk bawa firman Tuhan. Jadi saya bawa ada banyak firman Tuhan. Tadi saudara ditanya, Pak ada PowerPoint-nya? Saya bilang ada, terlalu banyak PowerPoint-nya. Jadi saya harus pilih dulu yang mana. Amin. Sayangnya saya hanya 2 malam di sini. Tapi di Jogja nanti saya 5 kali ya bro ya. Nah, jadi 5 kali seperti biasanya, semua ibadah, semua khotbahnya beda. Saya bukan penginjil. Kalau penginjil dia cuma punya 10 khotbah andalan. Jadi kemana pun dia pergi 10 itu aja dibawanya. Kalau ada hari yang ke-11, puji Tuhan, Pentakosta cuma 10 hari. Kalau ada yang hari ke-11, mati dia saudara. Dia pasti berkata hari ini saya biarkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita semuanya.
Saya bukan penginjil, saya adalah gembala sidang. Amin. So saya punya banyak hari ini, saya punya di hati saya perubahan hidup karena api Roh Kudus. Karena saya tahu semua kita butuh berubah. Amin. Dinosaurus saudara tidak punah dinosaurus punah bukan karena dia kurang besar, bukan karena dia kurang kuat, tapi dia punah karena dia menolak untuk berubah. Dia menolak untuk berevolusi. Ya, kita semua perlu berubah supaya apa? Bukan supaya mengikuti zaman, tetapi supaya mengikuti maksud Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Saya juga ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Berapa banyak yang siap katakan saya ya Tuhan? Baik, saya bawakan perubahan karena api Roh Kudus. Amin. Saya sudah kasih tadi PowerPoint-nya. Mudah-mudahan saya lihat 35 menit waktu saya. Dan itu adalah waktu yang mustahil untuk mengkhotbahkan ini. Walau ada mukjizat pun saya rasa saya kurang punya iman untuk itu. Tapi saya punya iman bahwa kita semua pasti diberkati. Haleluya. Baik, kita harus jujur. Pada awalnya hamba Tuhan jujur, akhir-akhirnya selalu bohong. Kenapa? Karena dia selalu berkata sebentar lagi saya selesai. Jangan percaya. Haleluya. Haleluya. Saya pernah dengar satu orang, saya nggak tahu benar atau tidak. Katanya ada gereja 1 jam saja. Tetapi sekarang sudah diubah menjadi gereja 1,5 jam. Jadi saudara, agak susah memang. Kalau betul-betul dia on fire, agak susah. Jadi saudara, kalau hari ini ada api Roh Kudus, kemungkinan kita akan pulang tengah malam. Amin. Jangan takut tengah malam. Kenapa? Bencong aja pulang pagi. Masa anak Tuhan kalah sama bencong? Haleluya. Jangan sampai kalah. Kita harus memegang rekod. Haleluya. Baik, Yohanes 1 ayat 4-5. Di dalam dia ada hidup. Dia huruf besar. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam dia, di dalam Tuhan kita ada hidup. Dan hidup itu punya khas. Khasnya apa? Kegelapan tidak menguasainya. Sayang, ada banyak orang yang punya hidup, tetapi sesuatu terjadi pada hidupnya, dia kehilangan kehidupan itu. Apa gunanya punya uang, tapi setelah itu kita kehilangan uang lagi? Apa gunanya punya hidup, tapi setelah itu kita kehilangan kehidupan? Dan inilah sebabnya Tuhan berkata, ada ciri khas dari kehidupan yang diberikan Tuhan. Tidak sama dengan kehidupan yang diberikan oleh dunia ini. Yaitu apa? Kegelapan tidak bisa menguasainya. Yang mengerti katakan amin yang keras. Nah, sekarang kita lihat kegelapan itu ada dari mana? Di mana DNA kegelapan? Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bumi belum berbentuk, masih kacau balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Di situ dikatakan roh Allah dan kemudian kuasa Allah. Berarti roh Allah membawa kuasa. Amin. 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 Nah, di sini saya mau terangkan dulu supaya kita mengerti. Kekristenan tidak membawa kuasa. Agama tidak membawa kuasa. Yang membawa kuasa adalah Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus. Kalau saudara mau lihat jelas di Alkitab dalam Lukas pasal 4. Saudara akan lihat ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dia menang, dikatakan di situ Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa. Itu sebabnya saya nanti kalau ada waktu saya mau terangkan pada saudara. Banyak orang datang dan bertanya, kenapa Pak Gideon berkuasa bisa menyembuhkan orang sakit? Saya nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam saya, Roh Kudus yang terpujilah Tuhan memakai saya, itulah yang memberkati saudara dengan kesembuhan. Dan kalau saya bisa dipakai Tuhan, saya sekarang melihat pada orang-orang yang berpotensi luar biasa untuk dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Awalnya engkau datang kemari supaya saya doakan saudara. Tapi lebih penting daripada sekedar menerima
menerima kesembuhan, menerima kuasa, saudara perlu menerima impartasi. Amin. Sehingga apa? Tuhan mau jadikan saudara orang yang berkuasa. Kalau saudara dengar, mungkin saya nggak menyarankan sih, tapi kalau ada saudara dengar khotbah saya pada hari kenaikan, tujuan utama Tuhan bagi manusia ialah untuk mengembalikan dia harus berkuasa di bumi ini. Karena tujuan utama Tuhan menciptakan manusia supaya dia berkuasa atas bumi ini. Amin. Dan itu sebabnya Tuhan berikan roh kuasanya, yaitu Roh Kudus. Malam ini saya berdoa, buka hati untuk Roh Kudus, supaya saudara pulang dengan kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan dunia ini. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayat tadi menerangkan ada hal-hal di dunia ini. Nomor satu, gelap. Apa itu gelap? Tidak tahu tujuan dan arah kehidupan. Amin. Saya pernah berdoa bagi seorang yang mau bunuh diri tepat setelah dia dapat gelar doktornya. Saya heran, dia orang berpendidikan. Dia baru dapat gelar doktor, 6 bulan kemudian dia mau bunuh diri. Dan dia datang pada saya, dan saya tanya, kenapa kamu mau bunuh diri? Dia berkata, seumur hidupku pastor, aku mengejar supaya aku bisa jadi doktor. Dan sekarang aku sudah S3, doktor. Dan aku gak tahu lagi mau buat apa. Hidupku rasanya sia-sia. Saya katakan sama dia, kejar lagi S yang lain. Samsung aja sudah S24. Kamu baru S3 udah mau bunuh diri. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang mau saya katakan? Kehilangan tujuan hidup, gelap. Ada orang yang berpikir kalau aku nikah bahagia. Baca Alkitabmu, orang yang menikah mendatangkan kesusahan pada dirinya sendiri. Entah kenapa kalian masih mau menikah. Ada lagi yang maju ke depan, Pak, doakan supaya saya dapat jodoh tahun ini. Saya pandang wajah, kamu serius? Sambil menangis dia berkata, serius Pak Pendeta? Saya katakan, tangisanmu akan lebih hebat dari sekarang ini. Sekarang aja belum menikah, kamu sudah menangis. Bagaimana nanti kalau kau menikah? Dan itu sebabnya Tuhan tidak kasih jodoh sama kau. Karena belum nikah pun kau sudah rapuh seperti ini. Menikah hanya untuk orang yang berani. Amin. Terutama laki-laki, bukan berani karena benar. Bukan, tapi berani disalahkan. Haleluya Bapak-bapak. Amin. Haleluya. Jadi makanya ada orang yang gelap di dunia ini, kehilangan tujuan hidup. Ini saya begini-begini terus bahaya, nggak siap-siap nanti kita ini. Let's go. Baik, yang suka cita katakan amin. Tidak karena gelap, tidak tahu kemana melangkah, selalu merasa ada ancaman. Tahukah saudara bahwa 80% daripada yang kau khawatirkan tidak pernah eksis? Jadi kenapa kau khawatir? Ada jawabannya. Mau dengar? Karena bodoh. Jelas. Sebenarnya nggak kayak gitu kasar sekali lah ya. Secara Alkitabiah dikatakan karena tertipu. Tapi balik lagi, siapa yang bisa ditipu? Orang bodoh. So get smart, pintarlah, bijaksanalah. Amin. Nah, yang kedua, apa yang ada di dunia? Kekacauan. Nah, ini dia, kacau dalam hati. Siapa yang kacau hati? Jangan angkat tangan. Jangan, nanti kami tahu. Gak apa-apa. Ya, simpan saja dalam hatimu. Nanti pulang kiranya sudah tertata oleh Roh Kudus. Amin.
Kacau dalam rumah tangga, kacau dalam keluarga, kacau dalam pekerjaan, kacau dalam keuangan. Ada kosong tadi dikatakan, terasa hampa dalam hati, tidak pernah puas. Cari-cari damai. Wah saudara, sia-sia rasanya semua. Dan itu dirasakan oleh orang yang paling kaya di dunia ini, yaitu Raja Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 2 dituliskannya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dan yang satu lagi dikatakan, DNA yang ada di dunia ini ialah air yang menutupi permukaan bumi. Tidak ada tempat untuk berpijak, tidak ada pegangan kokoh, tidak ada kepastian. Semua pasti berubah. Yang baik bisa jadi jahat, dan tidak ada yang bisa digantungkan harapan. Tapi ada kabar baik dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan begini, Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa? Karena Dia mau melakukan sesuatu. Kalau pada hari ini ada kegelapan dalam hidupmu, pikiran yang gelap, hati yang gelap, semuanya bingung. Kalau hari ini ada kekosongan dalam hatimu, apapun itu, ada kekacauan, saya punya kabar baik. Hari ini Roh Allah sudah ada di sini, dan Dia ada di atasmu. Dia siap bekerja. Amin. Nah sekarang, apa yang dinantikan oleh Roh Allah? Kenapa Dia tidak langsung bekerja? Yang dinantikannya ialah apa? Dia menantikan supaya ada firman. Amin. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan, ciri-ciri daripada kehidupan yang diberikan Roh Allah adalah tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini. Nah sekarang, kalau memang Dia bisa memberikan yang tidak dikalahkan oleh dunia ini, siapa yang memberikannya? Engkau tidak bisa membeli roti di toko broti. Walau memang bedanya hanya satu huruf, tapi kalau kau pergi ke toko broti, yang kau dapat bukan roti, kau dapat ampas kayu. Sini nggak tahu apa itu broti ya, karena semuanya diam. Broti itu saudara, toko broti itu kayak panglong kalau saudara ngerti, tempat alat-alat bangunan. Jadi kalau dikatakan saudara, aku mau memberikan kehidupan, Dia aja pun susah. Bagaimana Dia bisa memberikan kehidupan? Yang mengerti katakan amin. Kalau dikatakan seseorang, aku mau ngasih uang padamu, tapi kau harus tunggu. Oh kita katakan, baik aku tunggu. Sampai kapan aku tunggu? Sampai aku punya uang, dia katakan. Sakit jiwa. Dia pun butuh uang. Yang ngerti katakan amin. Makanya kemarin saudara, saya katakan pada satu orang, dia berkata, ada satu orang yang berdoa, minta doa pada saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, doakan supaya saya dapat duit. Pada waktu dia minta saya doakan itu, saya masih punya utang. Maka dalam hati saya, ngapain aku berdoa supaya kau dapat duit? Bagus aku berdoa supaya aku dapat duit. Puji Tuhan, sekarang saya sudah dapat duit banyak. Maka saya bisa berdoa bagimu supaya engkau dapat duit. Saudara tahu rahasianya bagaimana? Saya datang sama orang yang jago berdoa untuk dapat duit. Siapa orangnya? Itu orangnya. Serius, 2018 saya datang ke apartemen mereka. Saya bawa persembahan saya, betul ya bro? Saya berlutut di kaki mereka. Saya katakan, bro, aku perlu duit. Dan banyak orang salah. Dia perlu duit, dia minta. Alkitab berkata beri, supaya kepadamu diberi. Makanya jangan kau jadi gila dengan memutar balik jalan Tuhan. Saya begitu percaya pada firman. Orang bilang saya gila, memang betul. Karena logika Allah beda dengan logikamu. Bagaikan langit dan bumi bedanya. Sekarang lo mau pakai jalur langit atau lo mau pakai jalur bumi. Tadi di bumi sudah saya kasih tahu, ada kegelapan, ada kekacauan. Makanya gak dapat duit. Kalau lo mau pakai logika bumi, itulah yang dapat. Sekarang pakai logika langit. Amin. Amin. Nah, datang sama beliau. Oh, dia nggak tahu, tapi biar saya buka hari ini, bro. Dia nggak tahu benar, dia nggak tahu. Tapi saya buka hari ini. Ketika saya nggak dapat duit, saya bicara sama istri saya. Berapa lagi duit yang kita punya, mah? Lalu dia berkata, aku bisa kumpul-kumpul seginilah jumlahnya.
Nah, saya katakan kumpulkan semuanya itu, aku mau bawa ke kaki seseorang. Semua uang saya itu bro. Hanya sedikit sisanya yaitu untuk ongkos pulang. Karena kalau nggak disisakan untuk ongkos pulang, saya mesti nginap tempat dia. Yang ngerti katakan amin. Serius, seriously. Amin. Tapi jangan khawatir, malam ini saya mau berdoa saudara diberkati. Sekarang saya sudah diberkati. Baru bulan 3 kemarin saya menang 1 mobil Denza. Haleluya. 826. Dan ini bukan menang pertama saya selalu menang. Amin. Amin. 826.000 kartu yang dicabut saya. Banyak orang nyinyir. Suka hatimu, aku kok yang menang. Lo mau bilang apa? Emangnya lo menang apa? Suka hatimu, bilang gak percaya, makanya percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bukan gak percaya. Yang gak percaya gak dapat apa-apa, rasai. Amin. Amin. Kenapa? Karena didoainya. Haleluya. Makanya saya rasa saya lah satu-satunya hamba Tuhan asal datang kemari bawa persembahan ya bro ya. Setiap ke keluarga Allah saya berlutut di kaki Pak Obaja. Bawa persembahan. Kita perlu jalur langit sayang. Amin. Dan saya diwawancarai di Medan. Pak, apa yang Bapak buat supaya Bapak bisa menang? Mereka berharap saya belanja banyak-banyak, ngumpuli kupon. Saya katakan enggak. Saya pakai jalur langit, saya bilang. Enggak ngerti dia, enggak tahu lagi dia jauh kayak mana. Rasai. Sekarang sudah saya beritahu pada saudara, ada kehidupan dari Tuhan. Amin. Gideon Munte tidak akan berdiri seperti ini kalau dia nggak punya duit di kantongnya. Bro, datang ke Jakarta ya bro. Kita keliling keluarga Allah. Saya akan bilang bayar di depan dulu lah bro. Kenapa nggak ada duit? Amin. Itu di Solo selalu bingung. Pak Gideon Munte nggak pernah mau dibeli tiket. Kenapa mesti beli tiket saya? Saya mau berkorban. Karena saya tahu di sini banyak berkat. Di sini banyak berkat. Makanya saya datang untuk menabur. Haleluya. Nggak ada pesan sponsor. Nggak ada pesan sponsor. Nggak ada ya bro ya. Tadi kita nggak cerita tentang itu tadi di dalam ya bro ya. Nggak ada. Dan ini udah lain arah firman Tuhannya ini. Berarti ada sesuatu yang mau diberikan Tuhan padamu, mana tak? Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Kembali lagi supaya cepat. Yang suka cita katakan amin. Kan betul saya bilang 18 menit mustahil aku bisa menyelesaikan. Tapi dalam Tuhan ada mukjizat. Haleluya. Let's go. Kita mengalahkan dunia. Kalau yang mengatakan itu dia tidak punya prestasi, jangan percaya. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, semua ini kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, di dunia ini kalian akan menderita, tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Yang mengatakan memberikan kehidupan adalah seorang pemenang. Itu sebabnya Anda bisa lebih daripada pemenang. Ada kehidupan yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia ini. Amin. Dikatakan dalam dunia ini memang kamu akan menderita. Nah, menderita diambil dari bahasa aslinya, bahasa Greka, yaitu thlipsis. Thlipsis mempunyai 5 arti utama. Nomor 1, dalam dunia ini kamu akan menderita, mengalami tekanan, penganiayaan, kesusahan. Tetapi nomor 5 artinya ialah apa? Perubahan. Berarti dalam dunia ini memang ada masalah, tetapi masalah itu juga mengubahkan engkau. Dalam dunia ini ada thlipsis. Pertanyaannya, ke arah mana kau berubah? Amin. Amin. Satu hari di dekat rumah saya ada orang gantung diri. Nah, saya tanya, siapa yang gantung diri? Tentunya saya nggak bisa bertanya kepada yang gantung diri karena dia sudah terlebih dahulu naik ke atas. Ya, dia nggak bisa jawab lagi. Tapi orang-orang saya tanya, rupanya seorang tukang becak
Mana tahu Jakarta ini nggak tahu lagi apa itu becak. Becak itu adalah sejenis kendaraan rodanya 3. Kalau 4 bukan becak. Oke? Nah, dia tukang becak dan dia gantung diri karena tidak bisa bayar hutangnya sejumlah 300.000 rupiah. Kasihan. Coba dia ke keluarga Allah. Tidak begitu nasibnya. Haleluya. Tapi saya juga pernah nonton satu siaran TV di mana satu konglomerat ditanya, "Pak, bagaimana dengan hutang Bapak yang 6 triliun itu?" Dia berkata, 6 triliun? 6 triliun. 6 triliun. Katanya, yang satu 300.000, yang satu 6 triliun. Kepada arah mana engkau diobahkan? Ada orang yang diobahkan jadi pahit, bitter. Ada orang diobahkan jadi kuat. Nah sekarang kita kadang-kala gak bisa milih sayang. Itu sebabnya engkau perlu Roh Kudus. Supaya engkau diobahkan kepada maksud dan tujuan Allah. Berkuasa di dunia ini. Lebih daripada dunia ini. Come on, yang semangat. Nah sekarang balik lagi. Berarti ada perubahan. Perubahan yang pertama tadi, apa yang ditunggu oleh Roh Kudus? Yang ditunggu oleh Roh Kudus adalah firman Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Dikatakan saudara bahwa Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Dan Paulus mengatakan hal yang sama di dalam dia. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi surat Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya ia sudah datang. Bagi anak muda, saudara bisa baca buku saya, Gideon pasal 3 ayat 6. Di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru, pacar lama ganti baru. Jadi kalau engkau diputuskan oleh pacarmu, jangan nangis-nangis. Ada yang baru digantikan Tuhan, percayalah. Itu dia. Jadi saya sudah membawa berkat bagi beberapa orang di sini. Haleluya. Semoga itu menjadi visi bagimu. Haleluya. Jangan nangis-nangis. Nggak usah, nggak perlu. Kalau ada abangmu berkata, kita putus sekarang, katakan AC. Tapi tanya dulu kepadanya, kenapa kita putus bang? Supaya jangan dia suka-suka hati kepadamu. Yang setuju katakan amin. Besok-besok dia nggak nyambung lagi, enak aja. Tanya, kenapa bang? Kalau dikatakannya, Dek, di Jakarta ini bunga tak sekuntum. Kurang ajar kau. Langsung katakan, pandang mataku. Katakan padanya, bang, kumbang pun gak seekor bang. Tenang saja, banyak kumbang dan banyak kembang di keluarga Allah. Dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Dikatakan di dalam dia, berarti apa? Di dalam firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 berkata, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ditunggu Roh Kudus ialah firman. Perhatikan baik-baik Kejadian 1. Setiap kali firman diucapkan, Roh Kudus bekerja, sesuatu terjadi. Firman diucapkan, jadilah terang, jadilah terang. Firman diucapkan, jadilah cakrawala, jadi cakrawala. Dan Alkitab berkata, setiap kali firman diucapkan, Roh Kudus menjadikan sesuatu belum sempurna. Saya bukan katakan tidak sempurna, tapi belum sempurna. Tapi Tuhan menilai sudah baik, bertambah baik, sampai satu hari sungguh amat baik. Dan inilah saya doakan malam ini baik. Kalau saudara datang besok malam lagi, lebih baik lagi. Saudara datang lagi besok, lebih baik lagi. Dan akhir daripada KKR ini, pada hari Pentakosta, saya berdoa ada banyak di antara saudara melihat sudah sungguh amat baik. Kenapa? Karena di sini ditaburkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan tambah Roh Kudus itu adalah perubahan yang luar biasa. Haleluya. Kalau PowerPoint saya sedikit teologi bahasa-bahasanya, jangan terganggu oleh itu. Haleluya.
dengarkan aja saya, bahasa saya lebih kampungan daripada bahasa yang di apa saya itu ya. Walau memang itu saya juga yang buat, tapi ya kita mau yang senang-senang aja di sini. Haleluya. Itu untuk gereja saya supaya mereka yang stres di sini semuanya sukacita. Haleluya. Haleluya. Memang enak kalau di gereja orang saudara nggak ada tanggung jawabnya. Apa-apa biar bro yang ngurus. Yang sukacita katakan amin. Nah saudara, jadi apa yang perlu firman? Apa yang kita lakukan pada firman? Ada 4 hal. Nomor 1, cinta kepada firman. Amin. Nah sekarang siapa yang sudah baca Alkitab hari ini angkat tangan? Nah bagus, turunkan tangan saudara. Ya saya nggak mau bilang siapa yang belum, nanti saudara dilema. Angkat tangan ketahuan berdosa, nggak angkat tangan nambah dosa. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan pada saudara, berapa banyak yang pernah jatuh cinta? Oh kasihan, sedikit sekali dia. Bro, tolonglah, bagaimana jemaat bro, ini sedikit sekali yang pernah jatuh cinta. Saya dalam hal ini saya menang bro. Jemaat saya semua jatuh cinta. Setidaknya kepada saya bro, walaupun banyak yang dikecewakan. Anyway, dengarkan baik-baik. Kalau orang jatuh cinta, rasanya pengen nelpon terus, betul atau tidak? Aduh sayangnya nggak penting saudara ditanyain, bang udah makan bang? Emangnya apa urusanmu dia udah makan atau belum? Lo sendiri udah makan belum? Lagi ngapain dek? Apa urusannya nanya ngapain? Emangnya mama, emangnya bapaknya. Tapi begitulah namanya orang jatuh cinta. Nah seharusnya kalau namanya cinta pada firman, sedikit-sedikit pengen tahu firman. Haleluya. Haleluya. Kalau masih ada yang berkata kalau Pak Gideon Munte itu khotbah lama betul, bahaya. Saya tahu kalau Pak Jonathan 45 menit, Ibu Nita 44 menit setengah. Kalau saya saudara itu baru pembukaan preambul. Sayang, cintai firman. Haleluya. Nomor 2, nikmati firman. Ada ayat-ayatnya nanti semua saudara bisa lihat. Haleluya. Nikmati. Nikmati kita begini. Haleluya. Nikmati. Jangan dikritik. Apa pendetanya ngantuk? Ya kalau ngantuk tidur. Kan ada di Alkitab tidur di kaki Tuhan. Sayang, jangan sibukkan. Nikmati firman Tuhan. Haleluya. Ada memang pendeta yang asik, ada pendeta yang kurang asik. Tapi bukan dia yang saudara nikmati, firmannya yang saudara nikmati. Ada yang pendetanya asik betul. Senang kita, ketawa kita, ngakak. Wah, terberkati saya. Pulang, aduh begitulah seharusnya kalau berkhotbah. Lalu ditanya apa isinya. Pokoknya saya terberkati. Ya apa berkatnya bu? Tadi mengenai dunia tadi dikatakan oleh Pak Gideon itu ya. Saya kurang, tapi saya terberkati kok. Iya bu, apa berkatnya? Ya, pokoknya Roh Kudus lah, Roh Kudus. Roh Kudus. Pokoknya tadi saya didoakan, saya bahasa roh. Pokoknya terberkati lah. Maunya sering-sering lah Pak Gideon datang. Kalau bisa setiap minggu datang. Karena saya terberkati. Sayang bukan begitu. Yang mengerti katakan amin. Cintai, nikmati. Amin. Kalau dinikmati, saudara bisa kasih tahu bagaimana itu. Saudara menikmati kopi. Pencinta kopi di sini tahu dia. Kopinya. Harumnya, rasanya. Saya waktu jumpa sama seorang penikmat kopi, dia katakan, aku gak gitu suka kopi ini. Aku suka kopi ini ada asamnya. Saya bukan pencinta kopi, makanya saya tidak tahu. Dia berkata ada asamnya. Kopi kan pahit, kok bisa ada asamnya? Saya katakan ada asamnya. Kebetulan dia juga bartender. Dia bartender, pencinta kopi, dan juga seorang anak pendeta. Pastor saya buatkan. Lalu dia buat sama saya 3. Dia taruh dan dia berkata, yang ini pahit betul pastor. Dan yang ini ringan. Dan yang ini ada asamnya. Saya mulai daripada yang ringan. Bagaimana? Coba bandingi. Saya ambil yang berat. Bagaimana? Terasa?
Saya katakan terasa. Sama saya terasa pahitnya. Coba yang asamnya, pastor. Terasa asamnya. Dia belakangan datang asamnya, pastor, katanya. Sampai saya di rumah, asamnya belum datang juga. Sampai hari ini saya belum menerima kedatangan si asam. Sudah hampir 5 tahun kutunggu-tunggu. Sayang, penikmat kopi tahu. Tapi kalau engkau tidak menikmati, kau tak tahu. Bagimu semua firman Tuhan, aduh, udah jam firman lagi. Ginilah orang Kristen ini. Kalau lagi beruntung dapat pendeta yang cepat khotbahnya. Kalau lebih beruntung lagi nggak ada khotbah. Oh, kiranya Tuhan mengampuni jiwamu, nakku. Nikmati, haleluya. Dan kemudian patuhi, lakukan, kerjakan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Dia akan menjadi seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Alasan batu karang, amin. Kenapa engkau tidak bahagia? Karena engkau hanya dengar tapi tidak lakukan. Lakukan firman-Nya. Setuju, katakan amin. Nomor 4, perkatakan firman. Yang sukacita katakan amin. Nah sekarang, Roh Kudus dan firman. Apa yang ditunggu Roh Kudus? Firman yang ditunggunya. Sekarang saya sudah beritahukan banyak ayat Alkitab firman pada saudara. Amin. Sekarang kita cerita Roh Kudus supaya malam ini semua pulang dengan perubahan. Amin. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia tadi, nomor 1 tadi kita lihat, Dia adalah firman. Sekarang Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dengan kata lain, kalau kita gabung 2 ayat ini, dia berkata begini. Di dalam api yang menghanguskan ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Allah kita, di dalam api yang menghanguskan ada hidup. Di dalam api Roh Kudus, Yesus satu-satunya yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Amin. Kata baptis di sini diambil dari bahasa aslinya, itu baptiso. Baptiso artinya ditenggelamkan, dikuburkan. Ditenggelamkan artinya, sayang, gak ada lagi yang kelihatan. Dikuburkan artinya terbenam jadi bawah. Adakah saudara lihat orang yang dikuburkan tangannya masih nongol di atas, yang menyapa semua hadirin yang sedang bersedih hati? Atau karena cintanya kepada orang tuanya yang baru meninggal, maka dia memohon dengan sangat, kami mau mengenang bapak kami, tolonglah dikuburkan dari leher ke bawah aja. Gak ada, semua tenggelam. Nah itu dia, nah dengar baik-baik. Ketika kain warna putih bukan dicelupkan, ditenggelamkan ke dalam cat warna merah, dia diangkat keluar, kain itu sudah berubah. Dia tidak putih lagi, tetapi dia sudah jadi merah. Itulah baptiso. Malam ini saya berdoa, ada Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus dan api. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sehingga kita keluar sudah berubah. Sudah berubah. Pegang dada saudara, katakan, saya mau diubahkan. Baptiskalah saya ya Tuhan dengan Roh Kudus. Dalam nama saya berdoa, jadilah, 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 dan jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus dan api adalah bagian yang tidak terpisahkan. Nah sekarang Tuhan Yesus mau menyalakan kita. Dalam Lukas 12 ayat 49 dikatakan, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saya punya satu firman Tuhan yang bagus ini, intinya saya beritahukan padamu.
Di alam roh hanya ada dua api. Semua berkata dua api. Dan salah satu dari dua ini pasti akan datang padamu. Apa yang dua itu? Satu api dari sorga, namanya api Roh Kudus. Yang kedua api neraka. Saya punya banyak ayat Alkitab. Udahlah sayang, walaupun aku ngomongnya urakan kayak gini, ini hanya kalau aku diundang aja ke sana kemari supaya kalian ketawa. Karena begini, kalau aku diundang, kalian pulang-pulang bingung, nanti disuruh Pak Jo buat angket, kalian akan buat. Kami nggak suka pendeta Gideon Munte, asal dia datang, pulang-pulang kami semuanya makan Paramex. Kalau saudara ketawa, saudara akan bilang, kami senang Pak Gideon Munte, artinya saudara diberkati. Haleluya. Jadi sudahlah, walau saya ngomongnya kayak gini, ada 3 gelar doktorku. Ada 3 gelar masterku. Ya master, orang Batak, master. Ya master kan begitu ya. Rupanya Master Silalahi namanya. Itulah kalau kami orang Batak, hebat-hebat ya. Saudara ya, ada satu orang namanya Sadrah. Dia adalah pengatur sound system kita saudara. Zaman dahulu gak ada HT. Jadi kalau ada trouble dengan sound system kita teriak. Orang Batak biasa kayak gitu teriak. Uco kan gitu ya kan saudara ya. Jadi waktu ada trouble dengan sound system saya teriak ke belakang. Saya katakan bangsat. Bangsat. Satu gereja ngelihat. Bapak waktu itu saya masih belum gembala. Anak gembala saya. Anak gembala ngomongnya kok kayak gitu. Puji Tuhan bangsat tadi menyaut. Nah, kemana cerita-cerita aku ini? Dalam nama Yesus semua roh-roh yang mengganggu pergi dalam nama Yesus. Hanya 2 api. Kalau tidak api sorgawi, api Roh Kudus, itu pasti api neraka. Nanti kita akan cerita mengenai itu. Tapi malam ini doa saya, Yesus mau melemparkan api. Tangkap dalam nama Yesus. Pulang dengan kepenuhan api. Amin. Tuhan kita ada dalam bisnis menyalakan. Dia tidak mematikan. Apa artinya? Kalau kita sedang kurang semangat, kurang api, Tuhan mau nyalakan hari ini. Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah dan terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya ia tidak akan padamkan. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya saudara pulang menyala kembali. Yang putus asa dapat harapan baru. Yang sakit disembuhkan. Yang stres mengalami kelegaan. Yang terikat dibebaskan. Jadilah dan jadilah bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang kita melihat bahwa ketika murid-murid menunggu di ruang atas, jawaban sorga adalah dengan memberikan api Roh Kudus. Nah saudara, yang datang pada waktu mereka tunggu adalah lidah. Dikatakan saudara pasal 2 Kisah Rasul ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Saya lihat di semua terjemahan dikatakan memang lidah seperti nyala api. Dahulu saya berpikir bahwa yang tampak kepada mereka adalah lidah api. Bukan sayang, lidah, tapi seperti nyala api. Maka saya bingung, kenapa mesti lidah? Kenapa tidak dikatakan tampaklah kepada mereka mata-mata seperti nyala api, atau telinga-telinga, atau mungkin bokong-bokong. Nggak mungkin lah bokong saudara ya, terlalu menghina. Ampun aku Tuhan dalam nama Yesus ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa nggak dikata, kenapa mesti lidah? Karena sambungannya dikatakan saudara bahwa setelah itu maka mulailah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Haleluya. Saya mau bicara pada saudara, saya terus terang, tadi kami baru bicara dengan Ibu Susan tadi. Kenapa ada gereja-gereja, ada satu gereja yang sibuk sekali menentang tentang bahasa roh. Sederhananya begini, memang dari awalnya aliran mereka nggak seperti kita. Ini Pantekosta karismatik itu saudara dari Armenianisme. Tapi kalau namanya gereja mereka itu datang dari Calvinisme. Dan mereka punya ajaran yang jauh berbeda dengan kita. Haleluya. Tapi dua-dua percaya Yesus.
Kita basudara, torang basudara semua. Ya, jadi kita tidak mengkritik mereka. Kalau mereka mau mengkritik kita, itu urusan mereka. Haleluya. Jadi kita nggak usah membicarakan tentang mereka, tapi supaya saudara jangan bingung. Amin. Jadi yang mana yang benar Pak Pendeta? Yang mana? Begini. Yang benar itu dilihat dari buahnya. Amin. Kalau saya berkata ada Roh Kudus tapi tidak ada yang penuh Roh Kudus di sini, berarti saya salah, sudah habis perkara. Kalau saya berdoa nanti tidak ada yang terima mukjizat, semuanya bodoh-bodoh, pauk-pauk, bingung-bingung, pulang nanti saudara. Itu udah besok-besok saudara gak usah lagi diundang saya. Amin. Amin. Karena jelas kalau namanya kesembuhan pasti bukan saya yang menyembuhkan. Berarti ada Tuhan di situ. Kalau namanya hidup baru, kalau namanya harapan baru, saya tidak bisa memberikannya pada saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau uang bisa saya berikan, tapi saya nggak mau berikan pada saudara. Itu aja. Ya. Nah, makanya saya punya satu hiburan pada saudara, yaitu apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu dan mau. Dia mau baptiskan saudara. Malam ini saya berdoa ada buahnya dan saudara pulang dengan kuasa Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jelas ada buahnya. Petrus yang tadinya penakut tidak takut lagi. Mereka yang tadi yang bersembunyi mengunci pintu, sekarang mereka itu saudara, mereka itu sekarang bersaksi. Dan apa yang terjadi? Bahwa lidah sorgawi dihubungkan dengan lidah kita. Maka mereka bahasa roh. Haleluya. Haleluya. Dan begitulah cara Tuhan mengubahkan saudara. Amin. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Oh, yang ini jangan, gak usah. Oke. Oh, baiklah, saya bilang. Kita semua sekarang sedang menantikan janji Bapa. Amin. Setiap janji Bapa pasti akan membukakan perubahan pada kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan berkata, tinggallah di Yerusalem menantikan janji Bapa. Ada janji kesembuhan, ada janji berkat melimpah, ada janji masa depan yang cerah. Kita nantikan. Dan Tuhan memberikannya ketika Roh Kudus datang. Ayat Alkitab berkata begini, kalau engkau Bapa dunia ini tahu yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Kenapa? Karena dengan menerima Roh Kudus, kita menerima semua yang sudah disediakan bagi kita. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakannya bagi kita. Itu sebabnya sayang, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita berbahasa roh, maka akan lebih banyak kemungkinan kita menerima janji Tuhan di atas hidup kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang saya bawakan satu cerita dan setelah itu saya akan simpulkan dengan cepat. Haleluya. Waktu pertama sekali saya datang ke Jogja, sudah lama sekali ya, bro, 20 tahun yang lalu. Saya datang ke Jogja saudara, dan Tuhan Yesus selalu baik saudara. Dia selalu menyertai saya dengan banyak tanda ajaib mujizat sampai hari ini pun. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya nggak ada mengandalkan apapun. Saya hanya mengandalkan Roh Kudus. Satu ketika saudara, waktu itu saya berdoa bagi orang sakit. Lalu banyak orang maju ke depan. Saya berdoa, banyak orang sembuh. Saya ingat ada satu orang bapak. Dia datang pada saya. Katanya. Wah, saya pikir ini mau nyerang atau mau apa? Karena nggak jelas. Lalu saya katakan, kita orang Batak, kita nggak takut apapun. Kalau macam-macam kita makan nanti dia. Haleluya. Tapi jangan takut. Sekarang orang Batak nggak makan manusia lagi. Sudah banyak gantinya. Ada babi panggang, ada babi goreng dan lain sebagainya. Haleluya. Saya katakan, ada apa Pak? Katanya. Rupanya tuli. Nah, singkat cerita, saya letakkan tangan, saya lepas. Lalu tiba-tiba, saya pikir ada apa lagi? Saya baru tahu, kalau orang tuli, dia pasti ngomongnya nggak jelas, betul kan saudara ya?
Karena dia nggak pernah dengar suara. Hari itu dia dengar sound system begitu keras, makanya dia mundur. Dia mendengar hari itu. Saya semangat betul. Dan banyak orang yang saya doakan sembuh. Tiba pada satu orang bapak. Dia buta. Lalu saya doa untuk dia. Dia doa. Saya katakan, lihat, berapa Pak? Dia begini aja. Berapa Pak? Berapa Pak? Nah, doakan lagi. Dalam nama Yesus, sembuh. Melihat dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Bila Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ambil sapu tangan. Lihat Pak. Lihat Pak. Tangkap Pak. Namanya juga pendeta. Banyak aja akalnya. Kan begitu saudara ya. Besok masih ada KKR kita. Besok saya doakan. Bapak pasti sembuh. Dalam hati saya dengan satu doa besok dia gak datang. Kita ini manusia sayang. Jadi pendeta pun banyak pikiran anehnya. Jadi apalagi yang mengancam. Semua kita gak suka diancam. Yang mengerti katakan amin. Semua kita gak suka gagal. Jadi jangan kalian pikir pendeta ini seperti kalian maunya klien aja ditolong. Kami juga perlu ditolong sekali-sekali bah. Amin. Saya katakan besok datang. Ya pastor. Dalam hati saya, Tuhan, kiranya sorga membuat halangan sedemikian hebatnya. Saya baru tahu rupanya Tuhan kita mencabut halangan, bukan membuat halangan sayang. Besok kita KKR jam 6, jam 3 dia sudah muncul di gereja. Oh Yesus, sekretaris gereja menelepon saya. Saya masih tenang-tenang doa sambil tidur-tiduran di telepon. Pak Gideon Munte, saya katakan ya ada apa? Bapak ada janji, saya katakan. Saya hanya punya janji dengan Yesus. Enggak Pak, ini bukan Yesus. Saya yakin betul ini bukan Yesus yang datang di sini. Saya nggak punya janji dengan siapapun. Tapi kenapa dia bilang Bapak punya janji dengan dia? Loh, siapa yang berani-beranian bilang kayak gitu? Ada satu orang ibu, saya nggak pernah janji sama istri orang, saya katakan. Kalau perlu janji saya datangi suaminya, nggak mungkin. Bukan Pak, bukan itu maksud saya. Dia datang dengan satu orang bapak-bapak yang agak gemuk dan dia buta. Saya katakan ya Tuhan. Jadi dia sudah datang. Iya Pak, dia sekarang ada di gereja. Ngapain dia? Sebentar saya lihat katanya. Saya langsung berlutut berdoa di kamar hotel. Sementara sekretaris melihat, saya katakan Tuhan apa-apaan ini Tuhan. Lalu ditelepon lagi saya. Saya katakan ada kabar baik, dia sudah pergi. Dia katakan enggak Pak, dia lagi di gereja. Ngapain dia di gereja? Gak ada orang. Pendeta gak ada. Pelayan juga belum ada. Jangan-jangan Tuhan juga belum hadir. Ngapain dia ada di situ? Bilang suruh pulang aja. Tunggu nanti malam. Dia katakan dia di situ lagi bahasa roh Pak. Serius dia bahasa roh? Iya Pak. Dia bahasa roh. Siapa yang bahasa roh? Si ibu. Ibu itu apa? Bapak itu rupanya. Sepertinya anaknya Pak. Jadi anaknya berdoa untuk bapaknya bahasa roh. Iya. Terus-terusan. Iya. Aduh Tuhan. Gimana lagi aku mau mengkritiknya. Udah dia pakai Roh Kudus. Saya pakai roh apa lagi yang lebih besar? Gak ada lagi yang lebih besar daripada Roh Kudus. Jadi saya katakan sekarang ini Tuhan lakukan sesuatu. Buat aku gak datang. Datanglah Tuhan segera dari sorga. Supaya terangkat aku ke atas. Karena semalam aku udah doa sungguh-sungguh. Kau tahu hatiku. Aku semalam udah doa sungguh-sungguh. Tapi dia gak sembuh. Jadi sekarang ini apalagi mau kubuat? Gak ada. Saya asal berdoa pada saudara dengan sepenuh hati selalu. Haleluya. Gak ada. Makanya saya katakan semalam itu udah kutumpahkan semua. Jadi apalagi bisa ku buat lebihnya hari ini. Gak ada lagi. Udah habis dah gua hari ini. Habis lah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Gideon Munte. Haleluya. Oh Elohim Immanuel. Tolonglah aku. Datanglah dengan segera. Kalau bisa sebelum KKR Tuhan. Datang. Atau lagi KKR lagi khotbah datang. Apa aja lah kayak mana. Pokoknya Tuhan. 2. Kalau dia gak sembuh, kau buat aku kayak Filipus.
Maka tiba-tiba hilanglah pendeta Gideon Munte dan muncul di Amerika. Gitu aja Tuhan. Jangan deket-deket kali Tuhan. Kalau aku di Jogja nanti muncullah di Malioboro, bisa dijemput Pak Jo lagi. Aku gak mau dijemputnya. Serius saya doa kayak gitu. Mungkin saudara pikir lucu, tapi aku betul-betul ketakutan. Saya datang ke Adam Ayem waktu itu ya bro ya. Gedung Adam Ayem. Langsung disambut sama sekretaris. Langsung dia bilang, Pak, itu orang masih ada Pak. Bapak mau diapain orang itu? Saya pengen kali bilang dibunuh aja. Tapi kan gak mungkin, membunuh itu dosa. Bapak mau ketemu sama dia. Loh, saya gak ada mau ketemu, dia yang mau ketemu saya. Saya bilang, gak apa-apa, biar aja. Nanti Tuhan jamah itu. Namanya pendeta, ngomong harus positif terus. Haleluya. Gak apa-apa. Oh Tuhan, saya pikir. Kemudian saya bawa firman Tuhan. Dia duduk di depan. Kira-kira seperti di situ tadi. Betapa terganggunya hati saya. Setiap kali saya mau berkata, malam ini saudara akan sembuh. Malam ini ada mukjizat. Susah betul saya malam itu. Saya bilang, Tuhan tolonglah Tuhan. Betul saudara, karena kita ini manusia, amin saudaraku. Karena memang bukan kesembuhan gak dari saya. Walau saya berdoa, saya percaya betul. Akhirnya saya putuskan, aku percaya sama Tuhan aja lah. Daripada aku galau kayak gini, bagus kulibas saja. Gaspol gitu. Gas. Saya ganti gigi, langsung gas. Lalu kemudian saya katakan, siapa yang sakit malam ini? Maju ke depan. Malam ini kita doa, ada kesembuhan. Hati saya berkata, hebat loh ya. Katanya, memang hebat, dalam nama Yesus, ada Yesus dalam saya. Let's go. Lalu dia yang pertama kali maju di depan. Dan memanglah anaknya itu betul-betul cinta bapaknya. Dia ambil tempat di depan, pas di depan saya dia. Di depan saya. Saya pikir, Bu, kalau mau bunuh saya gak usah kayak gitu kali caranya. Kenapa gak di ujung sana? Kenapa mesti di depan ini? Lalu begitu saya katakan, saya akan turun untuk berdoa. Dia langsung berkata, Pak. Entah apapun yang ku bilang, yang penting dia gak ngerti. Karena semalam dia ngerti, kayak gini kejadiannya. Bagus ya gak ngerti. Saya doakan orang banyak yang sembuh. Saya pikir bosanlah dia. Pulanglah dia. Saya doakan orang sembuh dalam nama Yesus. Belum pulang juga. Serius. Tapi sepanjang ibadah dia bahasa roh. Waktu kita berdoa, si anak tompangkan tangan, bahasa roh. Saya gak berani dekat pun, tapi saya lihat bahasa roh terus. Lalu kemudian saya katakan, siapa lagi mau didoakan? Maju ke depan. 10 orang mau didoakan. Di antara 10 itu dia ada. Tuhan Yesus, saya pikir. Saya ambil tempat dari yang paling panjang sebelum dia. Kalau saudara mengerti maksud saya. Misalnya dia kalau dari sini nomor 2, dari sini nomor 8, saya ambil dari sana. Haleluya. Saya dan sembuh pula. Haleluya. Sembuh pula. Haleluya. Sembuh. Sampai setelah satu orang, saya bilang, Tuhan dari tadi ini semuanya sembuh. Janganlah pecah rekodku di sini gak sembuh. Jadi tolonglah Tuhan supaya namamu dimuliakan, sembuh juga dia. Lalu tibalah di sebelah sini sembuh. Doakan sembuh. Tibalah dia. Ini Pak, Bapak janji Pak, katanya hari ini sembuh. Ya, amin, saya janji ya. Untuk itu karena spesial, yang paling terakhir ya, yang paling terakhir. Ini kejadian saudara. Betul loh, kejadian. Bukan keluaran, bukan imamat, bukan bilangan, kejadian. Haleluya. Lalu kemudian saudara, saya doakan yang nomor 9 sembuh. Yang ini gak mau pulang. Tapi si ibu bahasa roh. Saya udah gak sanggup lagi berdoa. Saya ambil sapu tangan saya. Saya bilang, Bapak, tangkap sapu tangan saya. Saya naikkan ke atas.
Seperti kemarin lagi kejadiannya. Saya bilang dalam nama Yesus. Melihat Pak dalam nama Yesus. Saya angkat lagi ke atas. Seperti kemarin juga ada 2 kali. Saya bilang kalau yang ketiga ini nggak ditangkapnya Tuhan, hat-trick ini Tuhan, hat-trick. Aku pun tak tahu lagi, masa sepanjang malam kita tangkap Pak, tangkap Pak, tangkap Pak. Mau berapa kali lagi mau kubuat kan begitu kan masa ya, ayo mari Pak ya tangkap, tangkap. Belum bisa Pak, ayo usahakan Pak, ayo. Nggak mungkin toh. Saya bilang Tuhan sekali lagi, kalau enggak udah nggak tahu lagi lah aku. Saya angkat, tangkap Pak. Tiba-tiba si Bapak tangkap itu sapu tangan. Kemudian bagi nama Tuhan. Oh, saya senyum-senyum. Langsung Tuhan berkata, bukan karena kau bodoh, kata Tuhan. Jangan kau bergaya, kata Tuhan. Macam-macam kau. Itu karena anaknya terus-menerus memohon padaku. Dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Saya tutup begini. Alkitab berkata, ada apamu, ada masalahmu, ada keirinduanmu. Alkitab berkata, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Makanya kalau kita berdoa mengeluh, gak dijawab Tuhan. Karena gak ada itu mengeluh. Doa, permohonan, dan mengeluh. Gak ada. Ya, atau mengeluh, permohonan, dan ucapan syukur. Bagaimana orang bisa mengeluh sambil mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Sakit sekali ku rasain. Oh, besarlah namamu Tuhan. Hampir mati aku ini. Gak mungkin. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Haleluya. Mereka sudah datang memperingatkan saya. Kami mau makan malam kami ini Pak Pendeta. Tenang bro, tadi pun aku belum makan, silakan gak apa-apa. Ya. Haleluya. Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Betul? Sampai di sini mengerti? Lalu Alkitab berkata begini. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus tidak membantu kita dalam berdoa sebab kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Saudara pernah sampai pada satu titik dalam hidupmu yang mana saya beberapa kali sampai di situ. Di mana ketika engkau mau berdoa, terlalu banyak di dalam hati ini. Sehingga nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya mau beritahu pada saudara, orang nggak bisa ngomong itu karena 3 perkara. Nomor 1 karena memang dia nggak tahu apa mau diomongi. Bodoh. Makanya Alkitab berkata, kalau kau diam aja, kau kelihatan pintar, padahal bodoh. Jadi kalau saudara nggak ngerti apapun, nggak tahu apa mau diomongi, pasti diam. Dalam hati apanya yang kalian bilang ini semua yang itu aja. Nomor 2, karena saya katakan tadi, terlalu banyak dalam hati ini. Sehingga ketika kita mau berdoa, saya berapa kali kayak gitu. Nomor 3, kenapa orang gak bisa ngomong? Karena bisu. Dia mau ngomong pun memang gak bisa ngomong sejak awalnya. Anyway, disitulah guna Roh Kudus. Amin. Nah, dengar baik-baik. Dia berbicara kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, sekarang banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus bicara sama Bapa dengan keluhan yang tak terucapkan. Bukan. Kita yang gak boleh mengucapkan itu. Kita gak boleh bilang sakit. Keluhan kita yang tak terucapkan. Tapi Roh bisa bicara. Amin. Dan kalau Roh bicara, dia pakai kita. Itu sebabnya lidah sorgawi yang turun, bukan mata api, bukan telinga api, supaya saudara ingat bokong api, bukan. Tapi lidah seperti api, supaya dia gabung dengan lidah kita. Sehingga ketika kita gak sanggup lagi bicara,
Di situ Roh Kudus ambil alih. Dan Alkitab berkata, Bapa yang mengenal hati manusia mengerti maksud roh itu. Itu yang buat saya nggak tahan. Engkau mungkin nggak ngerti, hanya hatimu yang teriak. Tapi Bapa mengerti. Itu sebabnya namanya bahasa roh. Itu yang banyak dikritik oleh orang yang nggak ngerti. Tapi saya mau beritahu pada saudara sebagai penutup. Apa itu bahasa? Bahasa itu menurut kamus Webster, according to Merriam-Webster, language is an originally developed system of communication used by group of humans comprising words, pronunciation, written representation, and method of combining them. It is defined as systematic means of conveying ideas or feeling through conventionalized sign, sound, gestures or marks. Dalam bahasa Indonesia, bahasa adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna untuk dapat dipahami. Dalam singkatnya, apa yang dikatakan Merriam-Webster ini adalah bahasa adalah sebuah alat, suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan untuk memberikan pemahaman kepada yang dituju. Kenapa namanya bahasa roh? Karena buku Roma mengatakan Bapa mengerti. Sekarang tadi saya ngomong, saudara tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ngomong, saudara ketawa. Sekarang ini saya ngomong, saudara diam. Ada reaksi. Reaksi yang tepat. Karena saudara mengerti apa yang saya katakan. Reaksi yang tepat. Karena Anda mengerti, faham apa yang saya maksudkan. Allah mengerti maksud roh. Ketika saudara gak tahan lagi, aku gak bisa mengeluh Tuhan, tapi aku bisa Allah mengerti. Dari situ ada reaksi sorga yang tepat bagimu, bagi saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi? Boleh lebih meriah lagi? Boleh lebih meriah lagi untuk Tuhan? Itu sebabnya dalam satu ibadah yang penuh Roh Kudus, engkau boleh datang dengan berbagai latar belakang dan berbagai kebutuhan. Tapi setelah kau berbahasa roh, engkau boleh pulang dengan kelegaan. Semua kita bisa memiliki reaksi sorga yang tepat pada malam ini. Amin. Saya mau berdoa, ada dua hal yang mau saya katakan. Nomor satu, ada banyak yang akan mendapat reaksi sorga yang tepat malam ini. Tapi ada beberapa yang didapatnya malam-malam berikutnya. Saya tadi ceritakan cerita ini pada saudara. Hari pertama dia tidak dapat. Tapi hari kedua dia bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Dari jam 3 dia bahasa roh. Saya lihat sepanjang saya bawa firman Tuhan, dia bahasa roh. Sayang, ada keluhan yang memang gak bisa kita ucapkan. Kita gak bisa berkata, Bapakku ini buta ya Tuhan, gak dilihatnya apapun, mau kayak mana, kasihanlah dia Tuhan. Mengeluh gak bisa. Tapi kita bisa sataralabakurian Allah yang mengenal hati manusia mengerti maksud roh itu, bahwa dia sedang berdoa bagi orang yang dikuduskan Tuhan. Dia sedang berdoa bagimu. Dia sedang berdoa.
bagimu. Engkau gak bisa berkata, usahaku mandek Tuhan, itu mengeluh. Tapi kau bisa berkata, saya berdoa, sebelum nanti bulan ini berakhir, ada sesuatu yang baik dikerjakan Tuhan bagi usahamu. Adakah saudara merindukan Roh Kudus? Malam ini jawabannya pada Roh Kudus. Ada perubahan karena firman dan Roh Kudus. Malam ini firman sudah diberikan. Ayat-ayat banyak saya berikan pada saudara. Amin. Cintai firman, nikmati firman. Saya percaya saudara menikmati firman. Karena dari tadi saudara rata-rata masih di sini semuanya. Amin. Dan kemudian saudara lakukan firman. Dan kemudian setelah itu kita perkatakan firman. Lalu kita semua penuh Roh Kudus, bahasa roh. Besok saya akan bawa pada saudara lebih lagi. Kita mau bicara bagaimana kuasa Tuhan turun bagi saudara. Kalau Tuhan izinkan, saya mau bicara mengenai bagaimana cara memanggil api Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Seperti biasanya, saya akan berdoa yang pertama sekali untuk doa kampunan dosa. Amin. Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinganya terlalu peka untuk mendengar doamu, tetapi dosamu itu bagaikan dinding pemisah antara aku dengan engkau. Malam ini kita hancurkan dosa, kita hancurkan tembok dosa itu. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita rendahkan hati kepada Tuhan. Boleh kita taruh tangan kiri kita di dada, tanda kita membuka hati. Boleh kita angkat tangan kanan kita ke atas, sama-sama kita berkata, oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Saya butuh engkau. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya, juru selamat saya, penolong saya, penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah saya dengan darah Yesus. Mulai saat ini saya lahir baru. Saya jadi anak Bapa Sorgawi. Saya berjanji ya Tuhan, saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Di dalam nama Yesus saya lahir baru. Tuhan Yesus yang baik, baptiskanlah saya dengan Roh Kudus. Tenggelamkanlah saya dalam kuasa Roh Kudus. Malam ini saya dibangkitkan penuh kemuliaan Tuhan. Ada perubahan di dalam nama Yesus. Hidup saya dipulihkan, jiwa saya dipulihkan, hati saya diperbaharui, tubuh saya dikuatkan, dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Malam ini ya Tuhan, saya sungguh percaya Engkau Yesus, pelaku mukjizat. Engkau Yesus, pembaptis dengan Roh Kudus. Saya buka hati di dalam nama Yesus. Aku rindu Tuhan. Aku mau Tuhan. Datang padaku. Penuhkan aku dengan Roh Kudus. Saya mau bahasa roh. Saya mau bahasa roh. Di dalam nama Yesus. Saya penuh Roh Kudus. Saya berbahasa roh. Maka dalam nama Yesus bahasa roh di mana-mana. Bahasa roh. Ikuti yang bisa bahasa roh. Ikuti saya dari depan. Come on. Loud and clear. My Lord, my God. Tuhan yang kubanggakan. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang mulia, Yesus. Mulia namamu. Penuhkan dengan Roh Kudus. Baptiskanlah ya Tuhan.
I pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now listen, dengarkan saya. Malam ini saya akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara yang butuh didoakan. Saya adalah pelayan bagi saudara. Dengarkan. Tolong jangan kejar saya. Kejar Yesus. Saya mohon ada bantuan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka sama diurapi seperti saya. Roh Tuhan bekerja pada mereka juga. Amin. Malam ini yang sakit, ini malam kesembuhan. Ada reaksi Bapa yang tepat bagimu. Malam ini yang belum penuh Roh Kudus, belum bisa bahasa roh. Malam ini saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Amin. Buka hati. Minta. Jangan diam saja sayang. Karena kalau namanya orang berbahasa, dia harus ngomong. Bahasa Indonesia harus ngomong. English language, you must speak it out also. Saya nggak tahu kayak mana bahasa Chinese ngomongnya, tapi sama, semua bahasa harus ngomong. Demikian juga bahasa roh harus ngomong. Gak bisa diam-diam saja. Jadi nomor 1 buka hati, nomor 2 minta, nomor 3 mulai ngomong. Ikuti dulu. Dan Alkitab berkata dari dalam engkau akan keluar aliran-aliran air hidup. Jangan dilawan, jangan ditahan, biar dia mengalir. Ada yang silakan, ada yang silakan. Tapi malam ini dapatkan keindahan berbahasa roh. Haleluya.